Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadanti, Prodi Ilmu Administrasi Negara 6B Universitas Eka Sakti. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Administrasi Pembangunan tentang proses perencanaan pembangunan nasional. Masuk ke pembahasan yang pertama, pendekatan apa saja yang dilakukan untuk proses perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan nasional mencakup 4 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama politik, yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, yang keempat atas bawah atau top down, dan bawah atas atau bottom up. Kita bahas yang pertama, yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Yang kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap SKPD memiliki perencanaan teknokratik. Masuk yang ketiga, yaitu pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memilih yang tinggi atau mendalam. Di sini, masyarakat langsung terlibat dalam proses perencanaan, proses pembangunan, dan proses perawatannya sendiri. Masuk yang keempat, pendekatan atas bawah dan bawah atas. Pendekatan perencanaan atas bawah dan bawah atas merupakan perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah atau musrenbang. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan lewat metode penjaringan aspirasi yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Nah, berdasarkan dimensi pendekatan dan di dalam koordinasi pembangunan itu dibagi menjadi 4 perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan makro, yang kedua perencanaan mikro, yang ketiga perencanaan sektoral, yang keempat adalah perencanaan regional. Kita masuk yang pertama, yaitu perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji beberapa pesat pertumbuhan ekonomi dan dapat dan akan direncanakan. Berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain secara makro dan menyeluruh. Masuk ke perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Terus yang ketiga, yaitu perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuan. Yang keempat adalah perencanaan regional. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek alokasi di mana kegiatan yang dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Istilah-istilah dalam pembangunan daerah. Yang pertama ada RPJMD, yang kedua ada Renstra, yang ketiga ada KUA,
Yang keempat ada PPAS, yang kelima ada Renja. Yang pertama adalah RPJMD, singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM nasional. Masuk yang kedua yaitu Renstra. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disus dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Yang ketiga adalah KUA. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Yang keempat adalah PPAS. Ini adalah prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah perencanaan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Selanjutnya ada Renja atau rencana kerja. Ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang terakhir ada RKA. Ini adalah rencana kerja dan anggaran atau sering disingkat RKA. Pengertiannya adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Masuk ke dalam sistem perencanaan nasional. Perencanaan nasional ini adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Asas sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya ada SPPN, diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional ini untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Terus menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun pusat dan daerah. Dan menjamin keterkaitan dengan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. Selanjutnya masuk ke cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Nah, ini adalah step by step penyusunan RPJPD. Yang pertama ada persiapan, terus penyusunan rencana awal
RPJPD. Yang ketiga ada pelaksanaan musrenbang akhir RPJPD. Terus yang keempat tahap penyusunan rencana akhir RPJPD. Dan yang kelima tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJPD. Nah, ini adalah tahap-tahap dari penyusunan RPJPD. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap penyusunan rencana awal RPJPD. Nah, ini adalah poin-poinnya: pengumpulan data dan informasi, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan, dan jaringan inspirasi, dan selanjutnya. Nah, ini adalah tahap ketiga, tahap pelaksanaan musrenbang akhir RPJPD. Sini ada poinnya: musrenbang RPJPD, naskah berkesepakatan hasil musrenbang jangka panjang daerah. Terus masuk ke tahap yang keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJPD. Nah, ini tahap kelima, tahap penetapan peraturan daerah tentang RJPD, yang berisi tentang penyampaian naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati atau Bapeda kabupaten. Itu adalah cara penyusunan RPJPD. Masuk ke penyusunan RPJMD. Nah, ini adalah sketsa dari penyusunan RPJMD. Terus masuk ke, nah ini adalah tahap persiapan. Yang pertama ada tahap persiapan. Poinnya itu yang berisi tentang orientasi perencanaan daerah, pembentukan tim penyusunan RPJMD, penyusunan rencana kerja, penyiapan dokumen RPJMD. Ya, seterusnya ada visi misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, orientasi Renstra, SKPD, dan selanjutnya. Yang kedua masuk ke tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Itu masuk pengumpulan data informasi kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 tahun, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan, kajian terhadap RPJPD, dan poin selanjutnya. Dan masuk ke tahap penyusunan perencanaan awal Renstra atau SKPD. Nah, ini adalah poin-poinnya yang termasuk dalam tahap-tahapan ini. Terus masuk ke tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD. Nah, ini yang pertama adalah penyusunan rancangan akhir dokumen RPJMD, penyusunan naskah akademis Renperda, penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra, penyusunan naskah akademis rancangan Perka. Nah, ini masuk ke penyusunan Renstra SKPD. Ada persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, rancangan awal Renstra, pelaksanaan musrenbang daerah jangka menengah, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan seterusnya. Nah, ini adalah sketsanya Renstra SKPD dalam penyusunan RPJMD. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Yang pertama ada tahap persiapan, kedua tahap penyusunan perencanaan awal RPJMD, tahap penyusunan awal Renstra, dan tahap pelaksanaan musrenbang daerah jangka menengah. Nah, ini selanjutnya. Nah, masuk ke penyusunan Renja SKPD. Renja SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD, karena Renja SKPD merupakan dasar utama bagi penyusun rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah di atas. Nih, ini adalah setiap penyusunan Renja SKPD. Dan ini adalah tahap-tahapnya sama seperti yang di atas.
Ada tahap persiapan, tahap awal penyusunan rancangan awal, ada pelaksanaan musrenbang, tahunan daerah, dan selanjutnya. Baik, sekian dan terima kasih. Dan sekian penjelasan tentang materi perkuliahan proses perencanaan pembangunan nasional dari saya. Jika ada kesalahan dan bahasa-bahasa yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.